Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bulan sabit hitam cahaya mengiris penghalang berlapis-lapis seolah memotong rumput, membuat penghalang meledak menjadi bintik debu. Ketika Penatua Iblis melihat ketiganya melarikan diri dari penghalang, dia memandang mereka dengan mengejek. Saat ribuan es dari boneka kura-kura Hanli melempari daerah sekitarnya, Iblis Penatua mengayunkan pedang besar itu dengan sapuan tangannya, membentuk bola cahaya menyilaukan, dan membelahnya untuk melepaskan dua tombak hitam sepanjang 3 meter. Dia berturut-turut melemparkan ke udara, mengirim satu ke arah lelaki tua yang tidak dikenal itu sementara yang lain menuju ke kakak senior Cheng. Segera, boneka kura-kura Hanli melempari daerah sekitarnya dengan lebih dari 1000 es. Namun dengan pekikan nyaring, kedua tombak hitam itu menghilang tanpa jejak. Adapun Iblis Penatua, tubuhnya kabur dan muncul kembali 70 meter jauhnya, langsung keluar dari jangkauan es. Pada saat itu, lelaki tua yang tidak dikenal itu mendengar jeritan dari belakang dan merasakan jantungnya membeku. Tanpa pikir panjang lagi, dia melemparkan medali segi 8 perak yang dia simpan sebagai cadangan, dan membentuk penghalang cahaya perak di sekelilingnya. Setelah melakukan ini, dia merasa agak lebih aman dan buru-buru menoleh untuk melihat bahwa tidak ada apa-apa di sana. Pria tua yang tidak dikenal itu menatap kosong ke tempat kejadian. Bahkan sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, sebuah jeritan terdengar tepat di sebelahnya. Saat cahaya hitam menyala, tombak hitamnya tiba-tiba menabrak penghalang. Sinar hitam dan perak terjalin sejenak, dan tombak hitam itu melengkung, menembus penghalang, dan menembus di perut lelaki tua itu dan pecah. Bahkan sebelum lelaki tua itu bisa berteriak, dia sudah mati, memenuhi udara di dekatnya dengan potongan-potongan mayatnya. Bola cahaya perak kemudian muncul di tempat dia semula berdiri, Nas Chen Sol-nya. Itu muncul dengan sangat tidak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Pada saat penundaan itu, benang hitam cahaya yang tersisa dari letusan memadat menjadi jaring dan langsung menangkap Nas Chen Sol. Nas Chen Sol mengungkapkan ekspresi teror dan buru-buru membentuk gerakan mantra. Itu berkedip-kedip dengan cahaya perak, menghilang dalam gerakan instan. Tetapi ketika Nas Chen Sol muncul kembali, ia berlari ke jaring dan jaring itu menyusut dengan kuat, dengan cepat menangguhkan Nas Chen Sol dalam bola cahaya hitam. Adapun tombak hitam lainnya, itu telah tiba di punggung kakak senior Cheng pada saat yang sama. Karena kakak senior Cheng belum memulihkan kekuatannya dari pertempuran terakhirnya di pegunungan Dream Cloud, dia bahkan kurang mampu menghadapi serangan ini. Dia hanya bisa mengutuk dalam hatinya dan bersiap untuk mewujudkan Nas Chen Sol-nya untuk melarikan diri. Tetapi pada saat itu, fluktuasi spasial muncul di belakang kakak senior Cheng dan cahaya pedang merah sepanjang 3 meter ditembakkan ke jalur tombak hitam. Cahaya pedang berwarna merah darah dan dipenuhi dengan ki jahat. Cahaya pedang merah menebas tombak hitam, menghentikannya saat cahaya hitam dan merah tumpang tindih dalam konfrontasi. Kemudian, mereka menghilang dalam ledakan dahsyat. Kakak bela diri senior Cheng kemudian dengan cepat terbang menuju Hanli dengan gembira. Dengan kulit pucat pasi, Hanli menurunkan Blood Devil Sword dan memberikan senyum paksa kepada senior Cheng. Kakak senior Cheng menunjukkan rasa terima kasih dan tiba di sisi Hanli, dengan kecepatan tertinggi yang bisa dikerahkannya. Sayangnya untuk Taoist Heaven Crystal, tidak ada yang menyelamatkannya. Ketika dia melihat Nas Chen Sol pria tua yang tidak dikenal itu terperangkap di dekatnya, dia menjadi pucat dan mengerahkan lebih banyak kecepatan. Tetapi pada saat itu, Penatua Iblis berkepala dua muncul dengan kabur. Taoist Heaven Crystal merasakan jantungnya jatuh dan segera meludahkan pedang kristal kecil. Di bawah komando segel mantra, pedang itu berubah menjadi rentetan cahaya pedang putih cemerlang. Tubuh Iblis Penatua secara aneh melengkung begitu cahaya pedang mendekatinya dan menghilang dari pandangan.
Hati Taoist Heaven Crystal tenggelam dan tubuhnya bersinar dengan cahaya, berniat untuk melarikan diri. Tapi saat dia mulai bergerak, penghalang cahaya yang melindunginya sangat bergetar saat dentuman teredam bergema darinya. Pada saat itu, dia kehilangan kendali atas kekuatan sihir di tubuhnya dan tiba-tiba berhenti. Buruk. Dengan teror di wajah Taoist Heaven Crystal, penghalang pelindungnya pecah, diikuti oleh cakar hitam legam yang menusuk perutnya, merobek nas Chen Sol dari dantiannya sebelum itu bisa terwujud. Iblis Penatua menarik lengannya dari mayat lemas Taoist Heaven Crystal, hanya untuk itu terbakar menjadi abu oleh api iblis hitam beberapa saat kemudian. Nas Chen Sol Taoist Heaven Crystal benar-benar terguncang oleh rasa takut, tetapi memperoleh kesempatan untuk melarikan diri ketika Iblis Penatua telah mengendurkan cengkeramannya. Pada saat itu, Nas Chen Sol bersukacita dan tanpa berpikir lagi, itu bersinar dengan cahaya putih, akan langsung kabur lebih dari 30 meter jauhnya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan gerakan instan, kepala hantu Penatua Iblis mencibir dan membuka mulutnya. Sebuah kabur ungu ditembakkan dan masuk ke dalam tubuh Nas Chen Sol, lidah kepala hantu itu. Itu menyeret Nas Chen Sol Taoist Heaven Crystal ke dalam mulutnya yang menganga. Dia mengunyah beberapa kali dan wajah kepala hantu itu berdenyut dengan cahaya hitam, menunjukkan ekspresi puas. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada Nas Chen Sol, yang terperangkap di dekatnya dan itu juga ditembakkan ke mulutnya. Dengan melahap dua Nas Chen Souls ini, dia merasakan kekuatan jiwanya meningkat pesat. Dia kemudian dengan tenang berbalik untuk melihat Han Li dan kakak senior Cheng. Dia menarik lidahnya yang terulur dengan jentikan dan menunjukkan rasa lapar di wajahnya. Ketika kakak senior Cheng melihat Taoist Heaven Crystal dan teman baiknya dimakan oleh Iblis Penatua, wajahnya berkerut ketakutan. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak terbang ke arah Han Li, dan jika Han Li tidak bertindak untuk membantunya, dia juga akan mengalami nasib yang sama. Para pembudidaya Nas Chen Sol di puncak dunia luar ini semuanya dihabisi dalam satu pukulan oleh keberadaan mengerikan ini. Tak terbayangkan, untuk Han Li telah berselisih dengan iblis begitu lama hanya dengan sedikit kerugian, dari kemampuannya yang luar biasa. Keputusannya untuk mengikat Han Li ke dalam sekte, terbukti lebih tepat seiring berjalannya waktu. Saat kesusahan memenuhi pikiran senior Cheng, dia melihat Han Li. Ekspresi Han Li berubah suram, tapi dia benar-benar tenang. Dia telah meletakkan formasi pedang Aureate, dan peningkatan kekuatan pertempurannya telah meningkatkan kepercayaan dirinya juga. Dia melirik pertempuran Penatua Iblis utama 1 kilometer jauhnya dan melihat bahwa itu terus berlanjut. Dia melihat api iblis hitam pekat yang menjangkau selebar 1 kilometer, dan mengelilingi awan hijau Wei Wuya, perlahan memurnikan dan melemahkannya. Awan racun yang awalnya selebar 50 meter sekarang hanya sepertiga dari ukurannya dan berada di ambang kehancuran. Leluhur Linghu dan wanita berpakaian putih itu masih aman untuk saat ini di dalam awan hijau, tetapi mereka dipaksa untuk melawan api iblis dengan menggunakan harta sendiri dengan kekuatan maksimal mereka. Han Li menghela nafas dalam hati. Dia tahu Wei Wuya dan yang lainnya tidak akan bertahan lama. Namun, dia tidak mampu mempertimbangkan mereka. Dia terpaksa hanya fokus berurusan dengan Iblis Penatua berkepala dua di depannya. Dia harus melihat apakah dia bisa menggunakan formasi Aureate untuk membunuhnya terlebih dahulu. Pada saat itu, Penatua Iblis berkepala dua mulai dengan terbang ke arahnya. Han Li menyipitkan matanya dan dia mengangkat tangannya, melepaskan jimat giok. Tangan hantu hitam muncul dalam kedipan cahaya dan bergerak untuk meraih Iblis Penatua yang mendekat. Pada saat itu, Han Li menyapu lengan bajunya dan memanggil beberapa puluh pedang terbang biru. Mereka berdering, mengembun dalam denyut cahaya biru cemerlang menjadi satu bilah besar yang melepaskan tekanan yang mencengangkan. Han Li membentuk gerakan mantra dan menunjuk ke arah Iblis Penatua.
Pedang besar itu kemudian menghilang dengan kabur dan tiba-tiba muncul di atas kepala iblis, membelah ke bawah tanpa penundaan. Iblis Penatua tertawa dengan nada aneh dan bertepuk tangan, memanggil pedang hitam besar. Dia kemudian bertemu dengan pedang biru yang mendekat dengan miliknya. Ketika Penatua Iblis melihat pedang biru, dia segera menyadari itu adalah salah satu harta sihir terikat Hanli dan bermaksud menghancurkannya, melumpuhkan jiwa Hanli. Adapun cakar hantu, iblis dengan jijik mengangkat salah satu tangannya dan menembakkan aliran ki jahat padanya, langsung mengikatnya dan mencegahnya bergerak. Cakar hantu berusaha untuk merobek ki jahat tetapi tidak ada gunanya, ki jahat itu seperti belatung, setiap kali terbelah, itu akan terbentuk lagi dan lebih kuat. Kemudian, bilah hitam dan pedang biru membuat kontak, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Cahaya hitam dan biru berbenturan dalam konfrontasi yang menyilaukan. Bilah hitam itu mengerang pelan dan mulai melengkung dan beriak. Adapun pedang biru, itu secara bertahap didorong kembali tetapi masih tetap dalam kondisi puncak dengan sedikit kerusakan. Penatua Iblis berkepala dua mengangkat kepalanya untuk melihat bilahnya dan mereka berdua memasang ekspresi kaget. Meskipun Hanli tidak meredam pedang hangat awan bambu ini untuk waktu yang lama, dan juga tidak memasukkannya dengan esensi aurik apapun, dia telah menyempurnakannya dengan refined crystal, meningkatkan sifat tahan banting dan daya tahannya jauh melebihi harta sihir biasa. Meskipun kekuatan agak lemah, ada beberapa hal di dunia ini yang mampu menghancurkan mereka. Tidak peduli bagaimana ki jahat mengaduk bilah atau bentuk yang diambilnya, kekuatan yang dapat mematahkan bilah terbesar, itu tidak dapat mematahkan gabungan pedang hangat awan bambu. Pada saat penundaan itu, pedang biru tiba-tiba berdering dengan guntur dan busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya. Saat melakukan kontak dengan bilah hitam itu dengan cepat roboh. Tanpa ada yang menghalanginya, pedang besar yang tertutup petir itu dengan keras menebas kepala Iblis Penatua. Iblis Penatua tidak menduga kalau pedang besar itu terbuat dari bambu petir emas. Dalam panik, dia buru-buru melarikan diri. Dalam sekejap cahaya hitam, dia muncul lebih dari 30 meter jauhnya dan pedang hangat awan bambu yang kental meleset dari sasarannya. Iblis berhenti dan ekspresinya tiba-tiba berubah cemberut. Dia bertepuk tangan keempat tangannya dan memadatkan dua bola cahaya hitam. Cahaya hitam berkedip-kedip dan kedua bola cahaya itu berubah menjadi dua tombak hitam. Iblis menggiling taringnya dan mengiris dua awan esensi darah ke tombak hitam. Mereka tiba-tiba gemetar dan berubah menjadi merah darah. Setelah itu, kedua kepala iblis tampak agak lesu seolah telah menghabiskan banyak kekuatan. Pada saat itu, pedang biru besar muncul kembali di atas kepala hantu iblis dan ditebas tanpa ragu. Iblis Penatua mengangkat tangannya dan meluncurkan kedua tombak berwarna merah darah ke arah pedang yang membelah. Dua dentuman memekakkan telinga terdengar saat pancaran merah tua dan petir keemasan tumpang tindih, tombak itu menempel kuat pada pedang besar dan petir iblis. Segera, pedang besar itu melepaskan raungan panjang dan berputar beberapa kali saat didorong mundur lebih dari 10 meter. Cahaya berkobar dengan keras dari pedang dan menjadi jauh lebih redup. Kulit Hanli berubah menjadi merah darah karena hubungannya dengan pedang dan sesaat pucat, sebelum segera kembali normal. Pedang itu telah mengalami kerusakan dari sifat spiritual, dan jiwanya telah menerima kerusakan. Untungnya, jiwanya sangat kuat dan tingkat kerusakan ini tidak cukup untuk mempengaruhinya. Namun, Hanli tidak berani membiarkan ini berlanjut dan dia menunjuk ke pedang besar itu. Dengan cincin berdengung, itu berubah menjadi beberapa puluh garis biru, terbang kembali ke tubuhnya. Melihat pedang-pedang itu mulai terbang kembali, iblis itu dengan keras berteriak, melarikan diri. Pedang itu akan tertinggal. Kemudian dia melambaikan tombak merah dan dalam sekejap cahaya, tombak merah berubah menjadi dua tangan merah. Mereka dengan cepat mengejar pedang dengan jeritan angin.
Karena dia melihat Han Li dengan ceroboh melepaskan begitu banyak harta sihir bambu petir emas, dia tentu saja tidak bisa membiarkan Han Li mengambilnya dengan mudah. Dia kemudian berputar dan mengelilingi dirinya dalam awan besar ki jahat sebelum menembak mengejar dalam jarak dekat. Ketika Han Li melihat ini, dia dalam hati bersukacita, tetapi tidak menunjukkan emosi ini di wajahnya. Ketika kakak senior Cheng melihat ini, dia merasa tidak nyaman berdiri diam dan dia memanggil pedang kuning kecil di tangannya, bermaksud memberikan dukungan kepada Han Li. Sebelum dia meluncurkan pedang terbangnya, dia tiba-tiba mendengar transmisi suara dari Han Li, "Senior Cheng, tidak perlu bertindak sekarang. Tunggu sampai setelah iblis terjebak." Orang tua itu tercengang oleh ini dan setelah beberapa pemikiran, dia segera menghentikan tindakannya, merasa sangat lega. Pada saat itu, tangan merah besar hampir menyusul cahaya pedang biru dan hanya tumbuh lebih cepat setiap detik. Melihat pengejaran dua tangan merah yang semakin kuat untuk menyapu pedang, Han Li dengan tenang meluncurkan serangkaian segel mantra pada mereka. Kekacauan pedang terbang melepaskan cincin beresonansi, dan tiba-tiba mengikat bersama menjadi awan ki, dan mereka mulai bergegas di udara, meningkatkan kecepatan beberapa kali. Kedua tangan merah itu akhirnya kehilangan jejaknya saat pedang biru kecil itu tiba di atas Han Li dan mulai berputar di udara. Iblis Penatua sangat marah dengan ini. Seolah Han Li sengaja mempermainkannya. Ekspresi iblis sangat tenggelam dan dia memberi isyarat ke tangan merah besar itu. Cakar terbang ke belakang dan berputar di sekelilingnya, sebelum terbang ke tangannya menjadi dua pedang merah. Peluit keras terdengar dari mulut iblis dan lebih dari 30 meter ki jahat berkumpul bersama, dan tiba-tiba melonjak ke arah Han Li. Iblis menghilang bersembunyi di dalam kabut. Han Li mengerutkan kening ketika dia melihat ki jahat yang bergolak menyerbu ke arahnya. Dia mengangkat tangannya dan busur petir emas mulai berkedip di lengannya, menciptakan jaring petir yang besar untuk mencegat ki jahat. Kemudian matanya berkedip dengan cahaya biru, dan dia mengalihkan pandangannya ke sana. Tapi segera setelah itu, Han Li mengungkapkan ekspresi kaget. Tidak ada jejak iblis penatua di dalamnya. Dia kemudian mengangkat kepalanya ke arah langit dan juga tidak menemukan apapun di sana. Han Li tercengang dan dia menyentuh dagunya. Ekspresinya langsung berubah saat memikirkan sesuatu. Dia segera meraih lengan senior Cheng dan segera pergi. Pada saat itu, dua garis cahaya merah menyala di tempat Han Li awalnya berdiri dan iblis penatua muncul 10 meter di bawah. Kepala iblis menunjukkan ekspresi terkejut, dia yakin serangan diam-diamnya pasti berhasil. Han Li dalam hati mengutuk kekejaman iblis penatua yang jahat. Dia sebenarnya berpikir untuk menyerang mereka dari bawah. Jika bukan karena respons cepatnya atau mata roh penglihatan terang, dia akan terbelah menjadi dua. Armor pelindungnya sendiri terbuat dari kumbang 3 warna dan penghalang cahayanya tidak bisa menahan serangan ganas seperti itu. Di sampingnya, kakak senior Cheng meneteskan keringat dan pikirannya dipenuhi rasa takut yang berkepanjangan. Iblis penatua berdiri di tempat dan melihat ekspresi Han Li berubah beberapa kali. Iblis tersenyum sinis saat dia memandangnya dan siluetnya kabur, menembak ke depan dalam seberkas cahaya hitam. Han Li tersenyum melihat ini. Garis hitam melesat 10 meter sebelum cahaya keemasan mekar di depannya. Benang emas muncul dan berkedip-kedip di atasnya. Dengan ledakan ringan, dua pedang merah muncul di depan garis hitam, tiba-tiba menghalangi benang emas yang muncul. Tapi dentuman teredam terdengar dan garis hitam itu terlempar 3 meter ke belakang. Sosok iblis penatua yang goyah terungkap, kedua kepalanya menunjukkan keterkejutan. Benang emas itu kemudian menghilang secara misterius. Jelas bahwa iblis penatua akhirnya terjebak dalam formasi pedang Aureate. Pada saat itu, Han Li membentuk segel mantra dengan tangannya dan dia menginginkan formasi pedang Aureate untuk mengungkapkan dirinya. Benang emas menyihir yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di sekitar iblis penatua.
Mereka benar-benar diam saat perlahan semakin dekat ke tengah. Ekspresi iblis penatua berubah kasar, menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Han Li, memasuki semacam batasan yang tidak diketahui. Dalam kemarahan dan ketakutan, dia mengayunkan pedangnya, meluncurkan beberapa pukulan pedang yang tumpang tindih ke arah posisi Han Li. Beberapa puluh benang emas berkelap-kelip di jalan mereka, memotong garis-garis merah menjadi segmen yang tak terhitung jumlahnya dan menyebarkannya menjadi titik cahaya. Iblis penatua tercengang dan memasang ekspresi serius. Dia dengan dingin mendengus dan menyatukan pedang merah. Kemudian dalam kedipan cahaya yang menyilaukan, mengembun menjadi satu bilah besar. Dia memegangnya dengan keempat lengannya dan mulai mengirisnya di udara dengan kecepatan yang sangat lambat. Bilah besar yang bersinar dengan sinar merah menyilaukan, melepaskan bulan sabit sepanjang 3 meter yang memancarkan tekanan yang menyesakkan. Bilah sinar besar ini melesat sejauh 30 meter sebelum bertemu dengan jaring benang emas yang padat. Garis cahaya mampu membuatnya 1 meter melewati benang cahaya sebelum benar-benar runtuh. Iblis penatua sangat terkejut. Benang emas muncul ke segala arah dan perlahan mendekatinya. Bahkan dengan hanya menggunakan formasi pedang Aureate sekali sebelumnya, Han Li sekarang jauh lebih ahli menggunakannya. Kakak senior Cheng sangat senang melihat ini. Dia tidak menyadari Han Li memiliki kemampuan yang tak terduga. Di tengah formasi, iblis penatua mulai menggunakan berbagai teknik gerakan untuk menghindari formasi, mulai dari berubah menjadi benang ki hitam hingga garis hitam tipis. Namun, semua upaya ini tidak dapat melewati benang emas. Dia bahkan membelah pedang besar itu menjadi 4 yang panjang dan ramping, mengepakkannya bersama untuk membentuk bola cahaya merah untuk melindunginya. Saat dia menyerang ke depan, membuat dia hampir terpotong-potong oleh benang cahaya keemasan yang tajam. Bahkan dengan kekuatan terbesar cahaya merah itu hanya mampu memblokir benang emas untuk sementara. Formasi pedang Aureate terus menutup dan benang emas semakin dekat ke iblis penatua. Ketika hanya berjarak sekitar 10 meter dari iblis penatua, dia mengangkat kepalanya ke arah langit dan menjerit, satu jeritan kasar dan dalam, yang lainnya lembut dan tinggi. Han Li mengerutkan kening. Saat dia merenungkan tentang apa yang ingin dia lakukan, dia tiba-tiba mendengar jeritan serupa dari iblis penatua utama yang muncul dalam api iblis 1 kilometer jauhnya. Setelah itu, siluet besar keluar dari api iblis dan menuju ke arah Han Li. Diselimuti oleh api iblis hitam pekat, iblis bertangan 4 berkepala 2 yang serupa telah muncul, tetapi tingginya lebih dari 20 meter. Kecepatannya sangat cepat dan dia akan segera tiba di posisi Han Li hanya dalam beberapa saat. Ekspresi Han Li sebagian besar berubah. Pada saat itu, dia mendengar senior Cheng berteriak lega, "Junior Han. Bala bantuan kami telah tiba." Han Li tercengang dan dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Dia melihat 2 kedipan cahaya di cakrawala, ada 2 kelompok pembudidaya menuju ke arah mereka. Han Li kemudian benar-benar memadamkan pikiran untuk melarikan diri. Dengan salah satu iblis penatua terperangkap dalam formasi pedangnya dan yang lainnya dengan cepat menyerbu untuk membantunya, dia segera mengambil keputusan dan menunjuk ke burung api ungu yang terus berputar di atas kepalanya. Itu membentangkan sayapnya dan terbang menuju penatua iblis yang mendekat. Dia kemudian membalik tangannya yang lain dan mengeluarkan pedang iblis darah. Dengan tangannya yang lain, jimat merah muncul di telapak tangannya dalam kedipan cahaya merah, menjadi naga banjir merah yang berkeliaran di permukaannya. Itu adalah jimat penaklukan roh yang dia habiskan untuk menyempurnakannya. Meskipun dia telah menggunakan jimat di pertempuran di perbatasan selatan surgawi, dia hanya menggunakannya untuk waktu yang singkat, hanya menghabiskan sepertiga dari kekuatannya. Dengan jimat yang dikeluarkan, dia menamparnya ke tubuhnya. Dalam sekejap cahaya merah, jimat itu menghilang tanpa jejak dan naga banjir besar tiba-tiba muncul di atas tubuh Han Li. Tingginya 30 meter dan tubuhnya berwarna merah tua,
terlihat persis sama dengan bentuk asli dari Venomouse Flood Dragon kelas 8. Setelah naga banjir muncul, ia mengeluarkan teriakan yang menggetarkan dunia yang menyebabkan warna langit di dekatnya berubah. Suara ini sangat mengejutkan kedua iblis penatua. Kakak senior Cheng juga muncul dengan kekalahan total.